menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa di acara Cegah Penipuan Online dengan literasi yang tepat dalam rangkaian acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang hari ini hadir di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Satu kehormatan bagi saya, Ovi Darin, dipercaya untuk memandu dan menjadi moderator acara yang luar biasa hari ini, yaitu di hari Kamis 21 Oktober 2021. Dan sedikit kalau boleh saya ceritakan kenapa sih acara hari ini hadir di tengah teman-teman semuanya. Nah, ini berdasarkan fakta bahwa ternyata teknologi informasi di Indonesia nih sekarang semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Dan berdasarkan fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utamanya di masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dari arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 dan guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Nah, dalam peta jalan ini dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture, yang mana diikuti dengan 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk menjadi materi dan topik kurikulum yang diajarkan ke masyarakat, yang mana terdiri dari digital society, digital economy, dan juga digital government. Dan oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta internet yang baik dan benar melalui implementasi literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mengawali perjumpaan kita di siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, dan berikutnya menyaksikan video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik, terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sudah menyapa kita semua di acara siang hari ini. Berikutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yaitu Bapak Samuel Abriani Panggerapan BSI yang kemudian akan dilanjutkan oleh Bupati Pulang Pisau yaitu ada Ibu Puji Rustati Narang. Waktu dan tempat saya silahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi
telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital kultur. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap, digital diadakan secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta kita. Dengan ini, saya Bupati Pulang Pisau, Puji Rustati Narang, membuka acara webinar literasi digital di Kabupaten Pulang Pisau dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Pulang Pisau Barigas. Baik, terima kasih banyak kepada Bupati Pulang Pisau yang sudah menyapa kita semua di acara siang hari ini. Berikutnya marilah kita awali acara hari ini dengan berdoa bersama agar acara hari ini dapat berjalan lancar dan pastinya kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang untuk teman-teman yang baru bergabung di acara kita hari ini di Pulang Pisau. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sebagai peserta hari ini, yaitu pertama, tetap patuhi dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku dan mematikan mic atau mute dan tetap menyalakan atau aktifkan kamera videonya selama acara berlangsung. Peserta juga tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar dan menyela pada saat narasumber berbicara dan hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab yang mana itu ada di akhir acara ya. Jadi silakan setelah narasumber selesai atau ketika narasumber memberikan materinya, silakan ditulis pertanyaannya, nanti baru kita pilih di akhir acara untuk masuk ke sesi tanya jawab. Dan berikutnya nanti ada mengerjakan pretest dan post-test dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat, dan aplikasi Siberkreasi sekarang sudah bisa di-download di App Store dan juga di Google Play. Nah, acara hari ini teman-teman kita memiliki total hadiah senilai Rp1.000.000 yang akan kita bagikan dalam bentuk pulsa dan e-money. Bagaimana cara mendapatkannya? Gampang sekali, yaitu pertama, aktif untuk selalu menyalakan kamera videonya, aktif bertanya dengan format yang kita kirim di kolom chat, silahkan dicek. Dan berikutnya jangan lupa bahwa kita punya Instagram, teman-teman bisa tag keseruan acara hari ini dengan screenshot atau di foto begitu ya, dengan menggunakan hashtag #litdikal1826. Sekali lagi litdikal1826, dan silahkan tag dan juga follow kami di Siberkreasi dan juga litdik.kalimantan di Instagram. Baik, saya rasa cukup itu, sudah cukup jelas. Langsung saja kalau begitu kita bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Ini yang pertama dari 4 narasumber ya, yaitu ada dari Universitas Islam Bandung atau Islam Bandung ya, Unisba, yaitu ada Ibu Santi Indra Astuti SOS MSI yang akan bercerita bagaimana kunci menghindari penipuan online. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang semuanya, Kak Ovi, teman-teman di studio, juga teman-teman di Kabupaten Pulang Pisau ya.
Betul. Duh, seneng banget deh kalau lihat Bu Santi ini bawaannya bahagia gitu. Kalau boleh tahu makan siangnya abang nih Bu Santi. Pisang, enggak deh. Nanti aja Waduh. saya. Kalau pisang seblak, Mbak. Oh iya saya tahu. Itu kerupuk yang tidak digoreng itu ya Bu ya sebelah kita ya. Oke. Oke, siap Bu Santi. Kalau begitu silahkan langsung menyapa teman-teman di Pulang Pisau dan silahkan untuk memaparkan materinya. Waktunya 20 menit. Terima kasih, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini kali pertama saya diajak berkunjung secara virtual ke Kalimantan, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Gak apa-apa, sekarang kita silaturahmi virtual dulu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa saling bersilaturahmi secara fisik. Nah, teman-teman semua, saya mohon izin untuk selama beberapa menit mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama sambil melihat situasi di sekitar kita yang saat ini sedang marak dengan penipuan online. Berita penipuan online itu betul-betul mengejutkan kita karena beberapa di antaranya itu berujung bukan saja pada kasus pemenjaraan ya teman-teman ya, tapi pada kasus bunuh diri. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Di sini juga ada Pak Fajar Faturrahman, kemudian juga ada narasumber kita yang lainnya. Nah, kita sama-sama jaga dari Jakarta, Bandung, dari mana-mana supaya tidak kejadian. Nah, saya akan langsung saja, kira-kira kenapa sih pinjaman online ini begitu banyak makan korban? Nah, tidak lain karena ketika masuk ke dalam dunia digital, ada hal-hal di antara kita yang ternyata kita itu belum siap. Sebenarnya kita akan selamat lahir batin kalau kita menguasai keterampilan literasi digital. Tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi, kita punya PR dan mari kita sama-sama menuntaskan tantangan ini. Nah, teman-teman, sehari-hari saya mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung. Mata kuliah saya kebetulan adalah literasi media, literasi digital. Kemudian saya sehari-hari juga menjadi anggota dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang bergerak di pemberantasan hoax. Juga saya menjadi co-founder dari Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia. Jadi bisa dibilang darahnya saya itu darahnya literasi digital dan saya persembahkan hidup saya untuk isu ini yang ternyata kalau beberapa tahun lalu kita ngobrolin soal literasi digital, gampang, rakyat Indonesia udah banyak punya handphone gitu ya. Ternyata memiliki medianya belum tentu langsung membuat kita menjadi sesmart medianya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ada 4 pilar literasi digital yang sudah disediakan oleh Kominfo, oleh pemerintah Indonesia untuk membantu kita melewati tantangan di era digital ini. Ada cakap digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Sebagai bagian dari Japelidi, saya diminta untuk mengembangkan keempat modul dari literasi digital ini yang nanti bisa diakses secara bebas oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu semua, ketika Anda semua terdaftar di dalam apps Siberkreasi yang tadi sudah disampaikan oleh moderator kita ya Kak Ovi. Jadi jangan lupa jangan lewatkan kesempatan ini, itu nanti bisa Anda akses semua di sana. Nah, dalam waktu selama beberapa menit ke depan saya akan membahas cakap digital sebagai pintu masuk untuk ngobrolin tentang apa saja sih digital skills yang harus kita miliki saat berhadapan dengan isu pinjol ya, pinjaman online. Sedikit overview tentang isu tentang literasi digital, tentang fungsi dari internet. Ini semua sudah kita ketahui ya, teman-teman semua, Bapak Ibu ya, bahwa manfaat internet dan media digital itu sangat banyak ya. Kita bisa membangun networking atau jejaring, kita bisa menciptakan percakapan, bikin hari-hari kita menyenangkan ya. Kemudian juga membuat kita bisa menambah ilmu, menambah insight dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak kalah pentingnya internet membuka peluang bisnis yang baru, bahkan pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Pada saat kita juga sedang membutuhkan hiburan, internet ada untuk menyediakan itu, terutama juga internet membantu kita
untuk mengamplifikasi jangkauan atau membantu kita untuk menyebarluaskan beragam pesan, beragam kampanye, broadcast message, dan lain-lain yang dulunya hanya bisa kita lakukan dengan mengetok pintu satu persatu. Nah, ini adalah manfaat internet atau media digital secara umum yang sudah kita rasakan. Nah, saat ini kalau kita bicara soal pengguna internet kita, tadi Kak Ovi sudah menyinggung ya, ada 73% penduduk Indonesia yang saat ini sudah terhubung di internet, termasuk juga teman-teman semua gitu ya. Kemudian jumlah pengguna media sosial kita sudah 160 juta, itu sama dengan 59%. Jumlah penduduk Indonesia juga bertambah ternyata 1 tahun belakangan ini ya, bertambah 2,9 juta orang. Masih lebih banyak di kota daripada di desa, tapi tingkat urbanisasi kita sekarang di angka 55%. Itu semakin mengecil, jadi gap antara desa dan kota sebenarnya itu sudah tidak begitu terasa lagi. Apalagi internet membuat kita bisa meluaskan jangkauan ya, sampai ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Nah, sekarang jumlah penduduk ada 272,1 juta, sementara nomor HP yang terdaftar 338,2. Jadi, lebih banyak nomor HP-nya daripada jumlah penduduknya. Artinya apa, teman-teman semua, Bapak Ibu? Artinya adalah satu orang itu bisa pegang nomor HP lebih dari satu, ya. Mungkin satu untuk belajar, satu lagi untuk cari uang, ya. Oke, nggak masalah. Satu lagi untuk kerja, atau mungkin ada satu untuk teman-temannya, satu lagi untuk grup sosialitanya, tapi nggak jarang juga satu buat satu lagi juga buat yang lain lagi ya. Enggak ya, itu jangan sampai kayak gitu ya. Nah, sebenarnya dengan performa atau dengan angka seperti ini, harusnya kita semakin produktif ya, teman-teman semua ya. Bayangin, nomor HP lebih banyak daripada jumlah penduduknya, harusnya kita menjadi semakin produktif dan semakin juara di dunia digital. Tapi kenyataannya ternyata tidak selalu demikian. Nah, kita berhadapan dengan berbagai tantangan kecakapan digital ya. Kebetulan tugas saya di sini adalah membawakan kecakapan digital. Jadi ini adalah tantangan yang paling terlihat pada saat kita berhadapan dengan situasi sekarang ini. Yang pertama adalah kita masih berhadapan dengan tantangan bagaimana kita bisa berpikir kritis saat menerima informasi. Sekarang ini kita bukan lagi banjir informasi, tapi sudah tsunami informasi yang sudah lebih dari berkali-kali lipat daripada banjir ya. Nah, kita butuh kemampuan untuk menerima informasi secara kritis sehingga bisa memilih dan memilah mana yang penting, mana yang enggak, mana yang valid, mana yang enggak benar ya. Kemudian kita juga punya tantangan di satu sisi mengenali fungsi dan fitur internet maupun perangkat digital sehingga bisa memanfaatkannya secara maksimal. Selama ini yang namanya handphone itu atau yang namanya internet itu sudah bergelombang-gelombang, kemajuannya luar biasa. HP saya masih biasa-biasa aja, tapi mungkin HP teman-teman semua sudah keluaran terbaru. Nah, menjadi tantangan bagaimana kita bisa mengenali fungsi dan fiturnya yang terupdate setiap saat, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Jangan cuma kayak saya dan teman-teman saya ya, cuma bisa selfie-selfian aja, paling nambahnya apa? Beautify apps-nya dan sebagainya. Yang lain-lain lewat ya. Nah, buat yang muda-muda, ini tantangan Anda untuk bisa mengejar kemajuan ini, sekaligus juga mengajarkannya pada kami-kami ini. Nah, kemudian perkembangan internet juga menghadirkan tantangan lain di mana antar data bisa berkomunikasi. Maka kemudian kita berhadapan dengan tantangan bagaimana kita bisa mengerem kebocoran data ya. Ini tantangan kita yang lain, melindungi data pribadi dan privasi sehingga tidak dijadikan sasaran kejahatan. Yang dijadikan sasaran kejahatan bukan cuma yang anak kecil, tapi yang tua, muda, semuanya sama, termasuk para perempuan ya. Kemudian juga salah satu tantangan paling dasar di cakap digital, bisa memahami konsekuensi masuk ke ruang digital. Supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Karena kita tidak ingin ya berhadapan dengan pertanyaan seperti ini, mana yang lebih pintar? Smartphone-nya atau penggunanya gitu. Harus lebih pintar penggunanya daripada smartphone-nya. Nah, cakap digital berarti satu,
mengetahui lanskap digital, tahu yang namanya perangkat lunak apa, perangkat keras apa, cara kerjanya bagaimana. Kemudian yang kedua tahu bagaimana kalau ingin mencari informasi di internet itu seperti apa. Nah, kalau saya berhadapan dengan wajah adik-adik semua yang berbaju pramuka, ya, di mana salah satu cabang pramuka itu ada yang namanya Saka Milenial, saya yakin persoalan seperti ini teman-teman semua sudah tahu, ya, tentang bagaimana mengetahui fungsi dari mesin pencari, cara menggunakan, memilih data dan sebagainya. Lalu yang sering kita pakai sehari-hari, bangun tidur bukan ku terus mandi, tapi bangun tidur terus ku nyalakan HP untuk apa? Ngecek status, ya, ngelihat berita yang masuk. Nah, seberapa jauh kita mengenal aplikasi percakapan dan media sosial yang kita miliki, gitu ya. Banyak di antara kita masih berhadapan dengan persoalan-persoalan bagaimana menjaga privasi, ya, bagaimana mencegah supaya data tidak tersebar kemana-mana. Salah satu tempat di mana hoax atau misinformasi banyak beredar, itu ya di aplikasi percakapan dan media sosial. Nah, itu masih menjadi tantangan kita. Dan kemudian cakap digital berarti kita bisa bertransaksi secara digital manakala diperlukan. Apalagi tambah ke sini, cara belanja kita akan semakin cashless, ya, atau semakin mengurangi transaksi-transaksi yang sifatnya menggunakan uang fisik. Mungkin di sekitar kita masih menggunakan uang fisik. Kita masih ke pasar tradisional, saya juga masih sering datang ke warung, ya, chatting, ngobrol-ngobrol sama yang ada di warung, tapi tambah ke sini memang dunia juga semakin maju, kita harus siap untuk menerima salah satu buah kemajuan tersebut, melakukan transaksi secara online. Nah, cakap digital berarti kita mampu melakukan transaksi online, sekaligus juga mampu menjaga keamanan. Nah, dilihat dari semua yang kita hadapi di dunia internet, 3 kata aja untuk internet atau media digital, ya. Pertama, bahwa internet itu adalah ruang publik, ya. Ruang publik beda dengan ruang privat. Ruang publik terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Sementara ruang privat itu bersifat tertutup, hanya bisa diakses kita atau orang-orang yang kita izinkan untuk mengaksesnya. Nah, internet itu adalah sebuah tempat yang membuka kesempatan bagi orang lain untuk mempertukarkan segala sesuatu, untuk terlihat. Nah, itu yang hakikat dari ruang publik. Tentu saja, pada saat kita masuk ke internet, kita harus berhati-hati, ya. Jangan sampai ruang privat kita ikut terekspos seperti ruang publik. Masalah sering terjadi ketika kita keliru memperlakukan ruang publik sebagai ruang privat, atau sebaliknya, ya. Cakap digital berarti mampu untuk membedakan mana ruang publik dan mana ruang privat. Nah, kemudian sifat internet atau media digital yang kedua adalah interaktif. Interaktif di sini berarti antar media bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa bertukar data, melakukan proses yang disebut dengan transmisi, komunikasi, timbal balik, ya. Nah, biasanya kita komunikasi ngobrol-ngobrol seperti ini, ya, antar manusia. Kalau lewat internet media digital, proses pertukaran data itu bisa berlangsung bukan hanya antar manusia, juga antar platform, antar tools, antar media. Nah, risikonya apa? Akan ada banyak sekali risiko kebocoran data. Nah, kemudian sifat internet yang ketiga adalah viral. Segala sesuatu bisa tersebar secara masif, secara cepat. Di satu sisi ini positif banget, ya, untuk memperluas jangkauan kita dengan mudah, murah, dan cepat. Tapi di sisi lain, sekali sesuatu itu sudah viral, sulit untuk dikendalikan. Ya, kalau yang viral itu sesuai dengan yang kita inginkan, untuk maksud-maksud yang positif, that's okay, nggak masalah. Yang jadi masalah apabila ketika kita salah kemudian memviralkan sesuatu, maka kemudian sulit untuk menariknya kembali, ya. Nah, 3 hal ini yang harus kita ingat, dan 3 hal ini yang menjadi landasan dari kecakapan digital kita. Nah, oke, sekarang kita ngobrolin tentang pinjol, ya, pinjaman online, ya, yang belakangan ini marak menjadi masalah, ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal pinjol, itu sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi seiring dengan perubahan situasi yang terjadi, maka pinjol kemudian naik daun, apalagi di tengah situasi orang kemudian serba sulit saat ini, ya. Pinjol itu adalah layanan jasa keuangan untuk pinjam-meminjam menggunakan sistem elektronik berbasis TI, ya. Kadang-kadang ada yang menyebutnya P2P lending, ya, atau fintech legal lending. Sama saja, itu bahasa populernya adalah pinjol.
Nah, permasalahan umum yang muncul, pinjol itu membantu banyak orang. Satu hal yang harus saya ungkapkan dulu ya teman-teman ya, pinjol itu membantu banyak orang juga untuk mengatasi masalah. Apabila memang digunakan sesuai dengan keperluannya dan meminjamnya lewat pinjol yang legal, bukan yang ilegal. Masalah yang muncul itu karena satu, perilaku dari peminjam yang menggunakan uang pinjaman tidak sesuai dengan keperluannya, dan yang kedua adalah ketika meminjamnya lewat pinjol yang ilegal. Nah, ilegal inilah yang jadi masalah, teman-teman. Dan sialnya, yang ilegal ini yang sangat agresif menyerbu kita. Nah, ini permasalahan umum yang terkait dengan pinjol ilegal yang memperlihatkan bagaimana kita harus punya kecakapan digital. Ya, salah satu yang permasalahan umumnya penyalahgunaan data pribadi. 2, pelanggaran privasi. 3, penipuan. Dan keempat adalah pelanggaran HAM. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rangkaian praktek buruk yang dilakukan oleh pinjol ya. Dari mulai mengenakan bunga yang tidak wajar, cara penagihan yang enggak banget gitu ya. Mendengar kata-kata debt collector itu rasanya kita udah gemeteran gitu ya. Kemudian perubahan aturan penagihan, pembayaran, pengenaan bunga, semua dilakukan semaunya saja, tidak berdasarkan aturan, dengan berbagai dalih yang tidak bisa dibatalkan oleh nasabah ya. Kemudian tidak menjamin kerahasiaan pribadi. Nanti kita lihat ya, tidak menjamin kerahasiaan pribadinya itu di mana. Kemudian karena kerahasiaan data pribadi tidak dijamin, ya jelas kemudian terjadi pelanggaran privasi. Sialnya pelanggaran privasi ini tidak cuma pada diri peminjamnya saja, tapi sampai pada keluarga maupun dari pihak lainnya seperti kantor. Saya di kampus juga pernah kena getahnya, bukan saya yang meminjam, sama sekali enggak, tapi kemudian karena nama saya ada di kontak list dari sang peminjam, saya ikut dikejar-kejar ya. Alamat pinjol tidak jelas, perusahaan pinjol beroperasi tanpa izin OJK, Otorita Jasa Keuangan ya. Kemudian perusahaan pinjol yang diblokir muncul lagi dengan nama baru. Kalau kita mau mengadu kepada penyelenggara pinjol ya, kalau di bank kan kalau ada masalah kita bisa mengadu ya. Pinjol yang legal juga seperti itu. Tapi yang ilegal sulit dihubungi, tidak mencantumkan kontak pengaduan, kalaupun ada cuma asal-asalan aja ya, abal-abal. Nah, kemudian pinjol belakangan ini terdeteksi melakukan pelecehan seksual pada nasabah korban perempuan, sehingga berisiko juga terseret pada kasus KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Nah, sekarang tadi salah satu permasalahan besar dari pinjol yang terkait dengan cakap digital, dan nanti juga pasti bersinggungan dengan etika digital dan keamanan digital, itu adalah pada masalah perlindungan data pribadi. Nah, Bapak Ibu teman-teman ya, tahu nggak bahwa pinjol itu yang legal ya, ketika kita di-approve, kemudian kita akan melakukan transaksi, ini yang legal ya. Mereka akan meminta akses pada isi ponsel kita. Coba teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat. Ini isi ponsel nasabah yang secara legal diminta oleh pinjol. Ini legal. Yang diminta itu kamera. Boleh ngambil gambar dan video. Allow atau boleh untuk mengambil kontak, membaca kontak, menemukan akun dalam daftar kontak. Lokasi, boleh mengakses lokasi, artinya boleh tahu kita tuh ada di mana aja. Mikrofon, merekam suara, mengakses rekaman suara. Telepon, bisa membaca traffic lalu lintas telepon, bisa tahu kita itu nelpon kemana aja dan dapat telepon dari mana aja, termasuk dapat nomor teleponnya. SMS, baca SMS, MMS, secara sah dapat mengakses, menerima, dan mengirim. Terus kalau penyimpanan ya, penyimpanan itu bisa punya akses ke memory card kita, ke tempat penyimpanan. Jadi bisa tahu apa yang disimpan di sana. Mencegah ponsel dimatikan, karena itu bisa menghubungkan pada operasi mereka atau apps, ini legal ya. Kemudian bisa melihat koneksi Wi-Fi-nya, bisa menerima data dari internet, bisa melihat pesan apa saja yang di-broadcast oleh nasabah gitu ya, membaca statistik sync ponsel atau aplikasi, menghubungkan dan memutuskan dengan Wi-Fi, menguasai akses jaringan, mengambil alih aplikasi yang sedang berjalan. Aplikasi dari pinjol legal itu sendiri bisa muncul di aplikasi lainnya ya. Nah, bisa dilihat di sini betapa banyaknya sebenarnya risiko yang diambil ketika kita terhubung dengan pinjol. Ini pinjol yang legal.
Bagaimana dengan pinjol yang ilegal? Pinjol yang ilegal nggak punya hak sama sekali, tapi dia juga bisa ngambil ini semua. Makanya kita tidak berhubungan dengan pinjolnya, tapi karena kita ada di kontaknya, bisa saja kemudian itu dipakai untuk mengejar-ngejar yang lain. Ya, kamera. Bisa saja di dalam kameranya itu ada foto orang-orang lain, dan itu yang kerap jadi sasaran dan dipakai buat menekan si peminjam ini, ya. Ngomong-ngomong, tahu nggak bunga pinjol berapa yang ilegal? Bisa sampai 1% sehari. Sehari 1%. 30 hari bisa 30%. Ya. Nah, sekarang gimana? Kalau dapat penagihan permintaan, ada penawaran, atau tiba-tiba ditagih nih ya, atau disuruh ngulanasin, padahal nggak pernah pinjam. Nah, Ibu, mohon maaf, saya mau mengingatkan bahwa waktunya kurang 2 menit ya. Oke, sip. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir ya. Nah, kalau dapat penagihan dan lain-lain, jangan mudah percaya, jangan merespon ya. Kemudian periksa legalitasnya. Ini saya beri warna merah ya, karena di sini di legalitasnya ini ada nomor 157 atau lewat IG kontak 157. Jika tidak terdaftar, abaikan saja, nggak usah dijawab. Bisa juga dengan mengecek daftar fintech lending legal. Silahkan di screenshot saja, karena ini juga termasuk salah satu yang harus kita miliki agar tidak terperangkap. Tautan mencurigakan, jangan klik ya. Kemudian kalau menjadi korban, jangan ragu, lapor polisi. Balas balik, saya tidak terkait dan saya akan lapor polisi. Saya mencoba cara ini beberapa kali dan alhamdulillah berhasil ya. Nah, saya kira itu saja teman-teman semua. Nanti selanjutnya kita bisa lanjutkan dalam diskusi, tanya jawab ya. Cakap Digital tadi bisa membantu kita untuk mengatasi pinjol dengan mengetahui bagaimana pinjol beroperasi dan bagaimana kita bisa mencegah itu supaya tidak menimpa kita dan keluarga kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa nanti pada saat kita berdialog bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Kak Moderator, Kak Vio. Silakan, Kak. Kak Ovi. Baik, Ibu Santi tadi videonya nggak jadi? Jadi nanti video diputarkan dari studio ya? Iya, sekarang aja ya Bu ya. Kita coba putarkan dulu ya. Silakan. Ya. Oke. Pelan-pelan. Ya, maaf yang mulia. Apa? Ada seorang pemuda yang sedang memancing. Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Astaga, licik terus kau. Sama kayak sahabat kecilmu, Tina Tun. Maksudnya? Penyanyi licik. Itu Cili. Iya. Cili. Nih, lihat tuh mulia. Apa? Udah diterima SMS-nya. Langsung dikirimnya tuh kode OTW-nya. Ketipu dia kan? OTW? Jadi? OTP? OTW itu kau. Kau selalu bilang OTW padahal lagi di kosan kau di Nanggewer. Jangan ketawa kau, udah aku bilang kau sekali lagi kok ketawa aku nih. Nah, sudah mulai tuh. WhatsApp-nya udah diretas. Biar tahu rasa dia. Sembarangan dia ngasih kode OTP. Kalau udah kayak gini, bisa-bisa data pribadinya dipakai untuk pinjaman online. Kalau nggak itu ada hal-hal nggak bertanggung jawab lainnya nanti. Kitab yang mulia. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa cukup ya Ibu Santi ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Santi. Luar biasa pemaparan yang keren banget nih dari Ibu Santi Indra Astuti Esos MSI. Dan kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Narasumber berikutnya kita akan bertemu dengan Dr. Rusnani Esra MPD yang akan bercerita mengenai memaknai era new normal. Dan beliau adalah pengawas Dikmen Diadik Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu saya undang bergabung bersama kami. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, apa kabar Ibu? Selamat siang, apa siang apa? Sehat.
Sehat. Oke, baik. Nah, ini sedikit saya ceritakan tentang Ibu Rusnani ya, teman-teman, bahwa beliau ini memang sudah lama di dunia pekerjaan yang luar biasa ini di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng. S3 juga di Universitas Negeri Jakarta terakhirnya, dan sudah memiliki beberapa karya buku dari Inspiring Teacher 2014, Inspiring Teacher versi revisi di tahun 2018, sampai yang terbaru di tahun 2021 ada Satukan Langkah untuk Pendidikan Gunung Mas Antologi. Siap, luar biasa Ibu. Nah, hari ini kita akan banyak bercerita mengenai memaknai era new normal. Kalau boleh diceritakan Ibu, apa sih sebenarnya new normal itu? Oke, terima kasih. Kita 20 menit ke depan memang full dialog ya, karena saya lebih suka kita berdialog. New normal itu sering kita salah kaprah memaknai new normal itu ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang memaknai new normal seolah-olah kondisi sekarang itu sudah normal, sehingga kita bisa beraktivitas seperti masa-masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Padahal yang dimaksud dengan new normal itu adalah kita mengubah pola dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang tidak pernah kita lakukan, yang belum kita lakukan semasa sebelum pandemi ini ada di negara kita ini. Begitu. Halo? Baik. Oke, nah kalau protokol kesehatan sendiri Bu, dan keamanan apa sih yang sebenarnya harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini sudah mau tidak mau, seperti kata banyak orang bijak yang mengatakan ya, dan kita juga memahami itu dari sisi positif. Suka tidak suka sekarang ini bagaimana kita belajar, beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Dalam hidup berdampingan ini bukan berarti kita menantang COVID, tidak. Karena tidak mungkin selamanya kita bisa menjauh atau tidak melaksanakan aktivitas. Bukankah hidup ini kan terus berjalan? Aktivitas terus kita lakukan, baik itu dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain, itu akan terus berjalan. Bila kita terus-menerus tidak bisa beraktivitas, maka otomatis segala sesuatunya tidak akan seimbang lagi. Mungkin akan, kalau dalam bahasa lama-kelamaan bisa chaos negara kita kalau dibiarkan seperti itu terus-menerus. Tetapi di dalam masa new normal sekarang ini, atau di masa kita berubah kebiasaan lama ke baru, yang kita lakukan tentu yang harus kita lakukan, dan memang harus itu adalah 5M tadi. Kita selalu membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, kemudian selalu kemana-mana membawa hand sanitizer, kemudian kita menjaga jarak satu dengan yang lain, menghindari kerumunan, kemudian kita juga mengurangi mobilitas yang tidak begitu penting. Mobilitas kita apa? Mohon maaf, seperti kita nongkrong-nongkrong tanpa hal yang jelas, bukan karena pekerjaan, nongkrong-nongkrong seperti dulu di tempat-tempat yang keramaian dan lain-lain. Mobilitas kita kurangi untuk hal-hal yang memang harus kita lakukan yang terkait dengan tugas kita. Nah, ini yang harus kita pahami agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan aman. Kita tetap beraktivitas, tetapi prokes tetap kita lakukan. Itulah yang harus kita pahami dari pribadi kita sendiri, dan kita bisa menyampaikan ini kepada orang sekitar kita minimalnya. Begitu deh ya. Siap Ibu, luar biasa. Jadi kalau begitu apa nih yang harus dilakukan ketika misalnya ya kita juga nggak minta ya, tapi kalau ada di antara kita atau teman-teman nih, ada keluarga, kerabat yang ada gejala-gejala COVID-19, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan Bu? Pertanyaan yang bagus ini ya, karena saya adalah mantan lulusan COVID juga ya. Saya pernah mengalami terpapar COVID di bulan Juni ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah bukan selain berdasarkan literatur, yang pasti adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Yang pasti bila kita terpapar COVID, kita sudah di swab, sudah PCR, terpapar COVID, kita tidak boleh panik. Terpapar COVID bukan berakhir segalanya, langsung kita panik seakan-akan kiamat sudah hidup kita. Tidak seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kita tetap tenang, kita tetap berada di rumah, tidak perlu lagi beraktivitas keluar rumah, dan bila ada yang di dalam rumah itu tidak mungkin membatasi kontak kita dengan orang lain, seandainya pun harus terpaksa kita bersama dengan orang yang di dalam rumah ini, tentu kita ada di kamar sendiri,
Kemudian orang yang kontak dengan kita juga prokesnya sangat ketat, istirahat, minum air putih yang cukup, makanan yang bergizi. Kemudian yang kita lakukan juga untuk memutus mata rantai, siapa yang kontak dengan kita akhir-akhir ini, itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan bila kita terpapar COVID. Tapi banyak, mohon maaf ini ya, sebagian orang merasa malu ya untuk menyampaikan bahwa dia terpapar COVID. Sehingga teman-teman yang sudah kontak pun ikut terpapar tidak mengatakan apa-apa. Di dalam masa istirahat kita ini kita harus memantau apa yang gejala yang muncul. Bila gejala yang muncul ini kira-kira sangat berat ya, tidak mungkin kita bisa isolasi mandiri di rumah, tentu kita menghubungi Satgas COVID atau kita minta dijemput untuk bisa isolasi di rumah sakit. Karena artinya tidak mampu kita isolasi mandiri di rumah. Tergantung dari gejalanya. Kalau gejalanya ringan, mungkin kita bisa di rumah. Tapi kalau gejalanya berat, itu tidak mungkin kita isolasi mandiri di rumah. Kemudian yang berikut, di dalam masa kita isolasi ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, walaupun di rumah, tetap prokes harus kita jalankan ya. Tetap prokes tadi yang seperti sampaikan di awal itu harus kita jalankan terus. Kemudian yang berikut, bila kita di rumah, kita harus tetap membersihkan secara konsisten ya, apa-apa saja permukaan benda yang pernah kita pegang dan apa-apa menggunakan, kita harus menggunakan seperti cairan disinfektan ya, yang aman, untuk kita membersihkan apa-apa ya, permukaan-permukaan yang pernah tersentuh oleh kita, itu penting sekali. Yang pasti kita harus membangun semangat, membangun pemikiran yang positif, bahwa yang kita alami itu bukan akhir dari segalanya, bahwa COVID itu tidak berarti, jangan nanti sampai ada pemikiran kita, kalau kita sudah kena COVID berarti akhir hidup kita. Itu tidak. Karena bagaimanapun pemikiran yang positif akan berpengaruh terhadap imunitas tubuh kita. Karena pikiran yang bahagia itu akan membuat hormon endorfin atau hormon bahagia itu semakin bertambah, dan juga ini akan memicu juga kekebalan kita semakin meningkat. Betul deh ya. Oke Bu, nah karena sekarang kita tuh seperti yang kita sudah obrolin ya dari awal, bahwa sekarang kita sudah masuk di era new normal gitu kan. Berarti memang banyak hal yang memang harus beradaptasi secara lebih nih. Nah khususnya di dunia pendidikan sendiri, seperti apa sih dunia pendidikan ini memaknai era new normal Bu? Di dalam dunia pendidikan kita memaknai era new normal adalah, menurut saya kita pahami dulu, era new normal ini adalah bagaimana kita mengambil sebuah solusi, kita tetap beraktivitas, tetapi dengan gaya hidup atau lifestyle kita yang berbeda sebelum masa pandemi. Di dunia pendidikan, salah satu langkah adalah pemerintah sudah menetapkan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Apa artinya? Pembelajaran tetap dilaksanakan, tetapi dibatasi. Jumlah yang hadir di dalam kelas karena maksimal. Contoh seperti SMA ya, SMA itu maksimal 36. Jadi yang hadir di dalam kelas tidak lebih dari 18 siswa. Dengan jarak minimal 1,5 meter antar siswa yang lain. Kemudian bagaimana siswa yang sisanya ini tetap melakukan pembelajaran daring. Sekarang kemampuan sekolah lagi, apakah dia melakukan pembelajaran secara sinkronus atau asinkronus? Apa itu? Kalau sinkronus, saat guru mengajar di kelas secara luring, langsung siswa yang 18 orang yang belajar secara daring mengikuti dari rumah pada saat yang sama, materi yang sama, tetapi hanya bedanya satu tatap maya, satunya langsung tatap muka. Bila kemampuan sekolah tidak sanggup dalam segi WiFi dan segala macam dan fasilitas yang lainnya, bisa mengadakan asinkronus. Artinya daring tapi tidak bersamaan dengan siswa yang sedang luring. Intinya di dalam sekolah, dunia pendidikan dari kementerian sampai kepada tatanan di bawah sekolah, kita memastikan bahwa anak tetap mengikuti pembelajaran. Tidak ada learning loss di sini, menghindarkan learning loss tadi. Itu yang dilakukan di sekolah. Di dalam tahapan PTM ini, sekolah sudah jauh-jauh hari mempersiapkan. Kami sebagai pengawas tentu mendampingi sekolah-sekolah binaan kami, bagaimana caranya sekolah mempersiapkan menghadapi PTM yang sekarang sudah dilakukan dengan tetap mematuhi prokes dan anak tetap belajar dengan nyaman. Itu bagaimana dunia pendidikan memaknai kita ini dalam memasuki new normal.
Arti sekali lagi saya tegaskan, new normal bukan berarti kondisi sekarang kita ini normal seperti sebelum pandemi. New normal adalah kita beraktivitas seperti dahulu sebelum pandemi ada, tetapi, nah ada tetapinya, dengan prokes yang ketat, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Begitu deh ya. Siap. Nah, ini termasuk tadi salah satunya mungkin kalau di dunia pendidikan ya itu adalah pertemuan tatap muka yang terbatas seperti itu, atau mungkin kita juga ada istilah lain yaitu hybrid ya, ada yang secara online maupun offline dilaksanakan bersamaan seperti itu. Nah, pelajaran apa nih Bu yang kira-kira didapat dari sekolah dari rumah atau studi from home untuk dijadikan model memasuki era new normal ini? Apa paradigma dan praktik pendidikan era old normal nih yang harus kita tinggalkan mungkin? Jadi mungkin ada yang tetap kita pertahankan, lalu apa yang mungkin kayaknya kita nggak bisa terapkan lagi di masa new normal yang sekarang ini? Memasuki masa saat ini kita adalah new normal. Kita dengan kebiasaan baru, bukan berarti semua apa yang kita lakukan yang sama-sama sebelum COVID itu tidak baik, tidak. Kalau saya itu lebih kepada pembelajaran yang kita hadapi, mohon maaf sebelum masuk ke pembelajaran, hikmah atau pelajaran yang kita dapat dari studi belajar dari rumah atau belajar dari atau online istilahnya adalah pertama, secara tidak langsung, bukan hanya di dunia pendidikan, di berbagai sisi kehidupan kita ini sebenarnya sedang mengalami suatu lompatan yang harusnya kita menguasai digital ini, tahapan ini beberapa tahun akan datang. Tetapi karena keadaan, karena pandemi, suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya kita banyak belajar. Baik guru, siswa kami sekalipun, pembina-pembina ini harus belajar banyak tentang itu. Bagaimana kami mengupgrade diri terus, begitu juga siswa. Kalau guru, hikmahnya apa? Dengan pembelajaran dari rumah kemarin, guru banyak bisa membuat pembelajaran yang variatif dengan berbagai metode yang berbasiskan digital. Begitu juga dengan anak-anak juga sama. Yang harusnya mungkin bila tidak ada pandemi, ya selalu pasti ada hikmah ya, di balik musibah selalu ada. Walaupun kita tidak menginginkan, tidak ada negara yang menginginkan dan siap terhadap COVID. Tetapi pasti selalu ada hikmah di balik musibah ini. Ya hikmahnya tadi, ada lompatan-lompatan. Akhirnya segala sesuatu yang belum harusnya kita bisa, yang kita kuasai, tetapi karena kondisi yang memaksakan kita, makanya kita menguasai. Ya, seperti tadi kita mampu membuat berbagai macam metode pembelajaran yang variatif, berbagai macam pola, begitu juga dengan anak-anak, ya selama hampir 2 tahun ini kita lakukan itu. Dan itu nanti saat pas PTM ini, saat PTM bahkan nanti apabila COVID ini memang benar-benar hilang dari bumi kita ini, di saat kita bisa belajar secara normal seperti dulu lagi, tidak terbatas, ya itu sangat berpengaruh sekali, sangat membantu ya. Akhirnya pelajaran yang apa yang sudah kita kuasai itu bisa kita terapkan pada saat pembelajaran normal. Pada saat sekarang juga bisa. Artinya kita melihat dari sisi positifnya. Kalau kita mengeluh dengan keadaan tentu tidak akan habis-habisnya ya. Pasti ada sisi-sisi positif yang bisa untuk kita mengupgrade diri. Baik itu tenaga pendidik maupun peserta didik juga. Gitu. Oke, mantap nih. Jadi apa ada lagi? iya, Bu. Ya. Iya, baik. Nah, pertanyaan berikutnya seperti ini, Bu. Kalau tadi kita juga memang harus beradaptasi dari baik tidak hanya dari anak didik ya, tapi juga dari tenaga pengajar nih. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi ke diri kita masing-masing dan juga teman-teman yang sudah hadir di Pulang Pisau nih. Kira-kira gaya hidup seperti apa nih, Bu, yang kayaknya mungkin bisa Ibu sarankan untuk kita bisa menjalani era new normal ini? Bukan era new normal yang maksudnya kita kembali ke sebelum pandemi ya, tapi setelah adanya pandemi kita menghadapi suatu situasi normal yang baru, kira-kira gaya hidup seperti apa yang harus kita terapkan secara sehari-hari nih? Oke, terima kasih. Gaya hidup kita yang pasti dulu, sebelum kita masuk bagaimana tentang gaya hidup, kita harus benar-benar bisa memahami makna daripada new normal. Saya berkali-kali katakan, karena banyak orang salah pemahaman tentang new normal. Mengira, kita sudah normal ini. New normal itu lebih kepada kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Kita tetap melaksanakan aktivitas kita seperti sebelum ada pandemi, tetapi dengan kebiasaan baru. Contoh yang harus kita terapkan kembali ke cerita awal tadi adalah 5M tadi. Kalau dulu kita pergi kemana-mana tidak perlu menggunakan masker. Sekarang masker adalah sebuah kebutuhan yang wajib.
Bukan berarti kita menggunakan masker dan menggunakan sanitizer, mematuhi segala prokes ini karena takut dengan petugas, tidak. Tetapi itu adalah kita harus memaknai itu adalah itu untuk kepentingan diri kita sendiri dan kepentingan untuk orang yang bertemu dengan kita. Kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Begitu juga orang lain, dia menjaga dirinya juga menjaga kita. Menggunakan masker yang sekarang kan diminta menggunakan masker 2 lapis, masker medis dulu, kemudian di luarnya boleh masker non medis, masker kain dan lain-lain. Itu harus kita lakukan. Kemudian juga pola hidup kita harus lakukan pola hidup bersih. Makanan-makanan kita juga harus bergizi, suplemen, harus mengandung vitamin. Itu jadi sekali lagi tampakkan di luar, jangan nanti kita kemana-mana tidak menggunakan masker, berkerumun, tidak menjaga jarak satu dengan yang lain, apalagi kita di dunia pendidikan. Masker itu, saya selalu dalam setiap kunjungan ke sekolah, saya selalu memperhatikan anak-anak, jangan nanti saat belajar mereka menggunakan masker. Saat pergantian jam belajar, mereka nanti kumpul-kumpul, ngobrol tidak menggunakan masker. Nah, ini harus kita pantau bersama-sama. Jadi gaya hidup kita adalah, di era sekarang ini adalah gaya hidup yang patuh terhadap prokes yang 5M tadi. Itu intinya. Halo? Oke, iya Ibu. Baik, terima kasih banyak nih pemaparan yang luar biasa dari Bu Rusnani. Untuk itu mungkin sebagai penutup di sesi panelis kita hari ini Bu, mungkin ada pesan-pesan dan juga saran mungkin ke teman-teman dan juga sekalian closing statement terhadap tema acara kita hari ini. Boleh silakan disampaikan Ibu. Iya, saya menyampaikan sedikit hal untuk menguatkan kita. Pandemi ini tidak ada yang menginginkan ya. Satu negara pun tidak ada yang menginginkan dan tidak ada yang siap. Tetapi siap tidak siap kita sudah menjalaninya. Dan ingat, COVID ini bukan sesuatu yang membuat akhir hidup kita. Kehidupan ini akan terus berjalan. Mari kita jalani kehidupan kita dengan kegiatan kita secara normal. Artinya kita tetap bersekolah, kita tetap bekerja. New normalnya di mana? Kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Jangan, artinya kita berdamai dengan COVID bukan berarti kita suka-suka kita saja. Berdamai dengan COVID ini artinya kita tetap melakukan berbagai macam aktivitas kita sebagai tuntutan dari kehidupan ini, tetapi dengan kebiasaan baru tadi, mematuhi 5M tadi. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita juga bila ada orang lain yang tidak menggunakan masker di tengah kerumunan, di tempat umum, kita jangan segan-segan untuk mengatakannya. Saya biasanya ya Dek ya, biasanya punya stok masker ini. Bila saya mohon maaf ke salon atau ke tempat makan, rumah makan dan lain-lain, saya lihat ada yang tidak menggunakan masker, saya langsung berikan, tolong digunakan ini dulu sebelum melayani kami. Begitu. Itu juga kita selalu mengedukasi diri kita dan mengedukasi juga orang lain. Begitu. Terima kasih banyak Ibu Rusnani. Wah, luar biasa, hari ini kita senang banget bisa belajar dan memaknai era new normal lebih dalam, tidak hanya sekedar kalau biasanya kita baca-baca aja ya Bu. Nah, sekarang hari ini dijelaskan dengan detail oleh Bu Rusnani yang semoga bisa kita terapkan juga secara sehari-hari dan bisa menjadikan ini sebagai suatu manfaat lah agar kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi lebih menyenangkan dan tepat gitu menjalani era new normal ini. Sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih banyak, luar biasa. Selamat siang. Oke, baik. Oke, setelah kita bertemu dengan narasumber kita yang kedua, kita akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu kita akan bertemu dengan staf Humas MAN 1 Pulang Pisau yang akan bercerita mengenai bijak sebelum menggugah di media sosial. Kita akan bertemu dengan Bapak Fajar Fatur Rahman, SPDI. Selamat siang. Pak Fajar, boleh dinyalakan mic-nya? Silahkan. Oke, siap. Oke, Pak Fajar. Oke, Pak Fajar boleh nih silakan menyapa dulu teman-teman yang ada di Pulang Pisau, lalu berikutnya silakan memberikan pemaparan untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, khususnya para peserta didik yang hari ini hadir dalam rangka kegiatan webinar literasi digital tahun 2021 Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD
yang hadir di Kabupaten Pulang Pisau, dan kami selaku pemuda turut bangga dengan adanya kegiatan ini, dan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menambah wawasan kita bagaimana bersikap bijak dalam menggunakan digital, khususnya di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan umumnya di Indonesia kita tercinta. Oke, saya share screen untuk materi pada siang hari ini, dan sebelumnya mohon izin dan mohon maaf kepada Bapak Ibu guru, tokoh-tokoh masyarakat dan adik-adik sekalian. Seandainya dalam pemaparan saya nanti terdapat kekurangan dan kehilapan, karena saya juga masih belajar dan masih banyak ilmu yang kurang dalam diri saya. Dan di sini juga saya sangat bangga ada senior Ibu Santi Indrastuti. Kemudian tadi yang baru saja kita dengarkan Ibu Dr. Anda yang dari Disdik, ya, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan langsung saja untuk menghemat waktu kita, saya akan sampaikan materi saya mengenai etika digital. Yang pertama mungkin di sini saya mengambil hemat materinya, yaitu etika dan mengamankan sistem informasi. Kemudian bisa dilihat di share screen-nya masing-masing, dan nanti mungkin kami akan bagikan juga untuk slide ini bagi Bapak Ibu atau ada di sekalian bisa lebih mudah untuk mengaksesnya. Nanti kami bagikan aja untuk filenya. Nah, kemudian lanjut untuk etika, itu ya berasal dari kata etik, benar atau salah, batasan-batasan yang mengarahkan individu secara moral. Kemudian permasalahan etika dengan munculnya teknologi informasi individu dengan mudah ada internet sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, standar keamanan informasi perlu ditingkatkan. Nah, kemudian di sini ada isu etika dalam tingkatan individu, yakni sosial dan politis, memunculkan 5 dimensi moral, yakni information right and obligation, yang artinya hak informasi apa yang dimiliki, apa yang dapat melindungi hak tersebut, kewajiban apa yang menyertai. Kemudian property rights and obligation, bagaimana hak kekayaan pribadi dilindungi dalam masyarakat digital, di mana dengan mudahnya seseorang mengabaikan hak pribadi. Kemudian accountability on control, siapa yang dapat dan akan dituntut berkaitan dengan akuntabilitas atas bahaya yang terjadi. Kemudian yang keempat, ini ada sistem quality, ini standar seperti apa yang harus dibuat untuk melindungi hak pribadi dan keamanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah quality of life, nilai apa yang harus dilindungi berdasarkan pengetahuan dan teknologi, mana yang harus dilindungi dan dari kejahatan. Selanjutnya, tren teknologi memunculkan masalah etika. Di sini ada beberapa item. Yang pertama, kecepatan sistem komputer yang semakin meningkat, kemudian biaya yang mampu diturunkan dengan cepat, pemuajan analisis data, dan kemajuan jaringan dan internet. Lanjut ya, kemudian etika dalam masyarakat informasi ini adanya tanggung jawab menerima semua konsekuensi yang muncul dari keputusan yang dibuat. Kemudian adanya akuntabilitas, ada mekanisme untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga ada liabilitas, mekanisme politis di mana badan hukum mengambil peran dan untuk menentukan siapa yang memperbaiki kerugian. Kemudian adanya ketiga konsep tersebut membantu membentuk fondasi bagi sistem informasi dan pengelolaannya. Teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individu. Kemudian tanggung jawab jelas pada siap memilih menggunakan sistem tersebut. Kemudian memunculkan undang-undang. Kemudian bagaimana mengatasi etika ini? Jadi di sini adanya identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Kemudian definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi dengan nilai-nilai luhur yang terlibat. Kemudian identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, identifikasi pilihan-pilihan yang dapat diambil beserta alasannya. Kemudian identifikasi konsekuensi dari pilihan yang diambil. Nah, kemudian beberapa prinsip yang dapat dipertimbangkan di sini, saya mencantumkan perlakuan orang lain seperti apa yang Anda inginkan diperlakukan. Kemudian jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh seseorang, tindakan itu tidak baik dilakukan oleh siapapun juga. Kemudian jika sebuah tindakan dapat memberi perubahan, namun saat dilakukan berulang-ulang akan membawa dampak negatif.
Kemudian prioritaskan tindakan yang dapat mencapai nilai yang luhur. Dan terakhir, prioritaskan tindakan yang memberi risiko paling kecil. Dan ini juga bisa dikembangkan kembali Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ini mungkin hanya sebatas pendapat saya dan persepsi saya. Kemudian hak kekayaan intelektual. Jadi sistem informasi memberikan ketentuan khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Maka pemerintah mengatur beberapa undang-undang berkaitan dengan ini, yakni ada rahasia dagang, kemudian hak cipta, dan juga hak paten. Kemudian security merujuk pada kebijakan prosedur dan pengukuran teknik, kemudian kontrol, metode kebijakan dan prosedur untuk melindungi asetnya. Kemudian mengapa sistem menjadi rentan? Dalam artian menjadi rentan di sini yakni biasanya di coffee rack atau misalnya di retas atau segala macam. Jadi di sini saya memberikan gambaran untuk pengguna akses tanpa izin, kemudian kesalahan virus dan spyware. Kemudian jalur komunikasi pencurian dengan menggunakan program pencuri sniping, program yang mengubah jalur komunikasi atau spoofing, kemudian penggantian pesan, pencurian, penipuan, dan radiasi. Mengapa sistem menjadi rentan juga di sini juga untuk server perusahaan banyak juga kendalanya, yakni adanya hacking, virus dan worm, pencurian, dan juga bisa dilihat nih di share screen. Sistem perusahaan, pencurian data, penyalinan data, pengubahan data, kegagalan hard drive, dan kegagalan software. Nah, bagaimana mengatasinya? Jadi ada beberapa tips untuk mengatasinya, yakni dengan mengkontrol akses, kemudian memasang firewall atau sistem deteksi gangguan dan antivirus, kemudian mengamankan jaringan nirkabel, dan juga deskripsi data dalam bentuk sandi sehingga hanya yang berkepentingan yang dapat membaca. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan memang slide-nya cukup singkat, dan saya juga di sini mewakili daripada Ketua KNPI Kabupaten Pulang Pisau yang ditugaskan kepada saya karena beliau berhalangan hadir untuk mengisi acara, dan memang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak EO untuk penyelenggara untuk mengisi kegiatan ini. Mungkin lebih tepatnya nanti bisa berdiskusi kembali, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fajar Fatur Rahman untuk penyampaian materinya di sore hari ini. Silahkan untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan ke narasumber kita yang terakhir hari ini. Kita akan bertemu seorang wanita yang luar biasa, yaitu Miss Indonesia dari Gorontalo tahun 2017, yang akan bercerita mengenai aman positif dalam berinternet. Kak Novi Andrianti Salim, selamat siang menuju sore. Kak Novi, halo. Selamat siang. Halo semuanya, semoga masih semangat ya webinar kali ini ya. Semangat dong, pastinya, apalagi ketemu Kak Novi. Oke, Kak Novi boleh nih sapa dulu teman-teman yang sudah ada di Pulang Pisau, lalu berikutnya silakan untuk memberikan pemaparan materinya. Oke, siap. Thank you Mbak. Halo, selamat siang semuanya. Ini ada 56 peserta ya yang ada juga di sini hari ini. Senang sekali bisa ketemu teman-teman semua, ada narasumber-narasumber lainnya juga yang hebat-hebat yang tentunya tetap ngasih aku pengetahuan-pengetahuan baru nih setiap harinya gitu. Nah, kali ini aku mau nge-share sedikit ke teman-teman semua yang ada di sini. Aku izin share screen ya. Nah, yang mau aku angkat adalah gimana caranya kita harus bisa aman dan positif dalam berinternet nih, gitu. Nah, tapi sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu ke semua teman-teman semua yang ada di sini. Nama aku Novi, senang sekali hari ini bisa ketemu teman-teman semua, dan kembali lagi hari ini aku mau sedikit sharing, sedikit mengingatkan lagi, bukan menggurui, tapi memang pengen mengingatkan lagi aja ke teman-teman semua. Banyak sekali hal-hal positif dan hal-hal negatif dalam berinternet nih gitu. Jadi jangan sampai kita malah mendapatkan sisi negatifnya aja gitu. Nah, sekarang internet pun sudah sangat mudah nih kita peroleh gitu. Dengan misalnya sebuah handphone kita bisa mendapatkan informasi dari dunia manapun, dari negara manapun. Kita bisa kenal teman-teman di sini secara virtual, kita bisa Zoom meeting seperti ini padahal kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Terus mungkin teman-teman di sini yang ada berjualan, misalnya sekarang yang bisa jualannya udah kemana-mana gitu, mau beli barang dari luar negeri pun semuanya semakin lebih mudah dengan adanya internet gitu. Nah, tapi jangan sampai
hal-hal negatif lainnya yang malah menyerang balik ke kita gitu. Karena banyak sekali hal-hal negatif yang sebenarnya harus kita menjadi concern kita bersama nih gitu. Nah, salah satunya yang mau aku angkat adalah rekam jejak digital. Nah, rekam jejak digital itu sebenarnya apa ya? Nah, rekam jejak digital itu sebenarnya adalah tapak data yang tertinggal setelah kita berselancar di internet. Nah, data yang secara sengaja atau tidak sengaja itu dibuat dan ditinggalkan oleh penggunanya gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang kalau rekam jejak digital itu adalah suatu hal yang berbahaya? Karena bisa aja nih, mungkin nanti teman-teman di sini udah punya anak, atau mungkin nanti saya sendiri punya anak gitu ya, mereka bisa tetap melihat informasi-informasi kita nih sebelumnya gitu. Maka dari itu kita harus bijak sebelum memposting. Kalau misalnya dulu orang tua kita sering ngomong ya, kita tuh harus pikir 100 kali sebelum kita melakukan sesuatu, mungkin sekarang kita juga harus pikir 100 kali sebelum kita memposting gitu. Nah, seringkali kita berpikir bahwa oh ya udah ketika kita upload kalau misalnya ada yang salah ya udah tinggal delete aja. Nah, itu menurut aku adalah satu pemikiran yang salah gitu ya. Karena bisa aja nih ketika kalian sudah nge-upload terus kalian hapus tapi sebelumnya itu udah ada yang nge-capture dan nge-re-upload kembali gitu. Jadi tetap saja sisi negatif kalian itu malah tetap terekam gitu. Maka dari itu segala sesuatu yang kita mau share itu harus dikonsider dulu, kita harus cerna dulu. Kalau satu diratapin dulu tuh handphone ya, apakah udah sesuai konten-konten yang mau kita share ke teman-teman yang lain, apakah sudah bermanfaat, apakah sudah benar. Jadi harus ada concepting, planning baru kita boleh memposting gitu. Nah, poin kedua adalah konten kita itu sebenarnya seringkali menjadi cerminan diri kita. Gitu. Di sini followers tuh akan sering sekali menilai kita dari apa yang kita posting. Gitu. Padahal belum tentu ya, maksudnya di dunia nyata itu seperti itu gitu. Tapi dunia maya ini bisa mencerminkan sikap dan perilaku kita di dunia nyata. Itu mungkin teman-teman di sini aku belum pernah kenal nih sebelumnya, misalnya ada siapa ya di sini ada banyak ya gitu. Kalau misalnya aku pengen kenalan, pasti aku bakalan ngelihatnya dari sosial medianya teman-teman gitu. Padahal dari sosial media itu kita bisa ngelihat apa aja nih yang diposting sama teman-teman, apa aja yang sering di-sharing, atau mungkin kita bisa dengan mudahnya malah menilai kayak oh kayaknya si A ini orangnya baik ya, kayaknya si A ini orangnya ramah ya, atau mungkin ada yang bisa menilai kayak oh kayaknya nih ceweknya judes deh gitu. Padahal sebelumnya kita nggak pernah mengenal orang ini gitu. Jadi emang semua penilaian itu seringkali hanya based on apa yang kita posting gitu. Nah, lalu seringkali kita juga salah kalau misalnya berpikir bahwa online dan offline itu adalah dunia yang berbeda gitu. Padahal sebenarnya dunia offline itu hanyalah standar reality dari dunia offline gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau misalnya di dunia nyata kita tuh harus ada etikanya, harus ada sopan santunnya. Ketika kita masuk ke ruangan kita harus ketok pintu, ketika kita dibantu kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, begitu juga sebenarnya di dunia online gitu loh. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Ada etikanya, ada tata cara kita harus berbicara seperti apa, kita harus bisa berperilaku baik terhadap orang lain. Itu pun juga terjadi di dunia online gitu. Dan jangan sampai ketika kita melakukan Google searching gitu ya, kayak yang tadi aku sebutkan, malah yang terekam di sana adalah semua jejak-jejak negatifnya kita gitu. Mungkin kita sekarang gampang ya, kita ngetik aja nama kita, misalnya ketik Novi Andriati Salim, udah deh keluar tuh segala berita tentang kita, segala sosial media kita yang dulu-dulu tuh semuanya terekam di sana dengan jelas gitu. Apapun bisa kita lihat di sana gitu. Dan itu memang akan sulit sekali untuk dihilangkan, walaupun memang bisa melalui beberapa proses gitu. Nah, lalu yang sering kali kita salah adalah followers kita itu mungkin kita ngerasa hanya teman-teman dekat kita gitu, atau followers kita nggak banyak lah. Kalau mungkin followersnya banyak artis gitu, mungkin mereka punya tanggung jawab khusus gitu ya. Tapi menurut aku itu juga adalah satu hal yang salah kalau kita berpikir seperti itu. Gitu, karena contoh kecilnya aja nih gitu, misalnya saya sih suka makan nasi goreng gitu. Terus teman aku ada tuh ngerekomenin nasi goreng terenak di mana gitu. Nah, menurut dia itu nasi gorengnya enak, murah, tempatnya bagus dan lain-lain. Nah, secara tidak langsung aku si penggemar nasi goreng ini pasti akan langsung tertarik nih. Akan langsung menanyakan, itu di mana sih? Itu gimana sih? Kita harus menanyakin tuh detailnya seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya menurut aku apapun yang kita posting itu dapat berpengaruh pada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Sekecil apapun itu tetap saja bisa berpengaruh. Makanya ketika kita ingin men-share sesuatu, kita harus ngecek dulu apakah ini udah benar, apakah artikel yang kita share itu adalah artikel yang benar, bukan malah hoax gitu. Nah, ketika kita sudah yakin, barulah kita boleh men-share itu kepada yang lain.
Nah, di sini aku mau sedikit share ke teman-teman salah satu video tentang rekam jejak digital. Ini aku ambil dari kontennya Sejiwa. Aku mau coba share ke teman-teman, coba dilihat dulu ya. Oh ya, bisa masak rendang. Rendang, pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau minum. Timi, Timi sini. Timi. Timi capek ya? Timi, my adorable Timi. Jadi finalis di Jawa Barat. Oke, nah jadi di sini aku bisa menyimpulkan adalah your CV is your social media gitu. Tadi juga sempat ya di akhir itu di state bahwa postinganmu bisa online nih selamanya gitu. Jadi jangan sampai apa yang udah kalian mimpikan, cita-cita kalian selama ini yang udah one step lagi itu bisa berhasil malah menjadi gagal hanya dengan apa yang kalian posting di sosial media. Usaha, kerja keras kalian semuanya yang jadi sia-sia hanya karena kecerobohan kalian dalam bersosial media gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa sosial media itu hanyalah tempat tempat senang-senang, tempat kita membagikan segala hal apapun itu, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa terkadang itu bisa berpengaruh sampai pada karir kita gitu. Jadi banyak sekali nih hal-hal sebenarnya yang harus kalian perhatikan gitu. Jangan sampai ketika kalian udah datang dengan CV yang baik, udah datang dengan penampilan yang baik, tapi hanya karena pengecekan background saja itu malah menjadi menutupi segala kebaikan kalian, segala poin plus kalian gitu loh di awalnya gitu. Tapi gara-gara satu hal kecil semuanya menjadi hilang dan menjadi berhenti gitu. Nah, selain itu aku juga mau sedikit share adalah pentingnya kita menjaga data pribadi kita dan membuat kata sandi yang kuat. Nah, salah satunya adalah kita tidak mengekspos informasi yang menurut kita terlalu pribadi, misalnya seperti KTP, mungkin nomor telepon, alamat rumah yang seringkali kita tuh malah jadi bercandaan ya, padahal terkadang kita melihat itu adalah satu tempat di mana kita orang-orang itu bisa melihat semua data-data yang pribadi kita gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kita bisa mengganti password secara berkala atau kita bisa mengaktifkan two-step authentication. Nah, itu juga menjadi sangat penting karena seringkali kalau misalnya ada yang mau mencoba nge-hack nih akun Instagram kita misalnya, nah itu bisa diverifikasi dulu sebelum mereka bisa masuk ke dalam akun kita gitu. Nah, yang ketiga ini adalah hal yang menurut aku sering banget nih teman-teman malah skip nih gitu, karena ketika teman-teman punya akun bisnis itu sebaiknya kita tidak menggunakan data pribadi
Karena di data pribadi itu kan adalah hal yang harusnya kita keep sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk online shop itu malah kalau bisa tuh nomor kita atau misalnya akun Instagram kita tuh malah disebarluaskan gitu. Nah, tapi ketika kita memasukkan nomor pribadi kita, malah bisa saja itu jadi tempat orang scam kah atau apa. Nah, itu menjadi hal yang negatif gitu. Jadi kita harus bisa memisahkan mana yang menjadi nomor pribadi kita, mana yang memang nomor untuk yang kita gunakan pada akun bisnis kita gitu. Nah, lalu nextnya adalah kita tidak boleh mudah percaya nih. Bisa saja itu menjadi modus penipuan digital. Sekarang itu banyak banget gitu ya. Di era digital ini, di era pandemi ini banyak sekali orang yang menawarkan hal-hal yang sifatnya itu instan gitu. Waspadai tawaran atau hadiah yang sepertinya itu terlihat sangat menggiurkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi itu agak tidak masuk akal gitu. Nah, lalu yang kedua kita juga harus menghindari mengisi link survei yang tidak jelas asalnya karena bisa saja itu malah link yang berisi virus atau mungkin mereka ingin mengambil data pribadi kita gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah kita tidak boleh menyebarkan berita hoax yang memang kita nggak pernah tahu nih kebenaran berita tersebut gitu. Nah, ini aku bisa mengambil sedikit contoh mungkin yang pernah viral itu adalah vaksin mengandung magnet gitu. Nah, padahal ini sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan bahwa itu adalah hal yang hoax gitu. Tapi tanpa kita melihat isi beritanya, kita udah langsung men-share aja nih ke teman-teman yang ada di WA grupnya kita gitu, atau mungkin yang paling sering terjadi adalah di WA grupnya keluarga nih gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga sering banget mengalami hal tersebut ketika orang tua kita malah yang men-share itu gitu. Jadi alangkah baiknya kita malah mengingatkan juga bahwa bahayanya kita men-share berita hoax karena bisa saja kamu malah nanti dicap menjadi si sumber berita hoax gitu. Jadi segala sesuatu yang kamu share ke depannya mereka menjadi nggak percaya lagi nih karena kamu pernah menyebarkan berita hoax gitu. Nah, yang terakhir adalah kita harus bisa memberikan komentar yang positif. Kembali lagi tadi seperti yang saya katakan, ada etika di dunia offline, ada juga etika di dunia online gitu. Kita harus punya etika dalam berkomentar, kita harus bisa membedakan mana masukan, kita memberi masukan atau mana kita malah julid nih sama orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita malah tidak menghargai perasaan orang lain gitu. Jadi ketika kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain karena kita harus tahu bahwa kita ini sedang berkomentar kepada orang-orang yang punya perasaan gitu. Kita bukan berkomentar kepada suatu benda yang ketika kita bilang itu tidak bagus dan ya udah selesai gitu. Tapi kita sedang berbicara kepada suatu orang yang punya perasaan di mana ketika mereka kita bilang jelek aja itu mereka bisa tersindir gitu. Nah, seringkali kita tidak sadar bahwa kata-kata yang negatif itu juga bisa berdampak hingga bunuh diri. Jadi bahayanya itu bukan hanya bahaya yang sepele gitu ya, tapi bisa berdampak hingga bunuh diri gitu. Nah, sedikit summary dari aku adalah sebenarnya internet itu punya banyak banget nih manfaat dan sisi positif yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Jangan sampai kita tuh malah yang penting posting, yang penting banyak konten, yang penting bisa viral gitu. Viral pun sebenarnya ada viral yang positif, ada yang negatif loh gitu. Karena seringkali perhatian kita terhadap sesuatu itu sangat singkat, tidak kita cerna dulu, tidak kita lihat-lihat dulu, tidak kita cek dulu gitu. Nah, udah kita langsung share aja gitu. Nah, semoga kali ini dengan udah 4 pilar ya yang udah di-share dari narasumber-narasumber yang lainnya, teman-teman di sini juga bisa lebih cakap digital lagi. Jangan sampai apa yang kita posting malah menjadi bumerang untuk kita, malah menjadi hal-hal negatif untuk kita ke depannya gitu. Nah, sekian sharing dari aku. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ntar kita ngobrol lagi di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih banyak Kak Novi. Nah, ini adalah penyampaian yang menarik sekali hari ini. Kita akan segera masuk ke sesi berikutnya ya, ke sesi tanya jawab. Terima kasih Kak Novi sekali lagi. Baik, setelah kita sudah selesai dengan 4 narasumber kita hari ini, saatnya kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan ya yang sudah dipilih oleh saya dan juga tim. Sayangnya ada beberapa narasumber yang tidak bisa bergabung sampai ke sesi tanya jawab. Berarti saya langsung saja kalau begitu bertemu dengan Ibu Santi. Ibu Santi, kita akan ngobrol Bu. Ada pertanyaan dari Natalia, yang mana pertanyaannya begini. Bagaimana cara kita menganalisa sebuah aplikasi untuk kepentingan bisnis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tercurinya data-data kita. Nah, mungkin Ibu bisa bantu nih Bu.
Wah, keren banget nih pertanyaannya ya, karena yang diminta itu bukan mencegah lagi, tapi menganalisis. Wah, ini levelnya beda nih Kak Ovi nih, kalau pertanyaannya Kak Natali seperti ini. Sebenarnya begini, ketika kita akan menginstall sebuah aplikasi, itu didorong oleh sebuah kepentingan. Nah, kalau kepentingannya untuk bisnis, maka kita harus tahu, apa saja kepentingan yang terkait dengan bisnis itu. Misalnya saja ya, kalkulator, itu penting mungkin ya, atau diperlukan untuk transaksi. Maka dia akan, si aplikasi itu akan meminta izin kepada kita untuk memasang aplikasi tersebut gitu ya. Jadi ada 2 dimensi nih, yang pertama adalah tujuannya apa, kepentingan kita apa, dan yang kedua, apa yang diminta oleh si aplikasi tersebut. Kalau dia meminta sesuatu yang nggak nyambung dengan apa yang, dengan tujuan penggunaan aplikasi itu yang dipromosikan ataupun kenapa kita ngambil kan karena promosinya ya, bahwa dia bisa menyediakan ini itu. Maka jangan diizinkan. Atau kalau misalnya kadang-kadang nggak minta izin ya, langsung bisa ngambil aja. Nah, itu hati-hati. Nah, cara tahunya bagaimana untuk menganalisisnya? Silahkan cek di pengaturan atau setting. Karena pengaturan atau setting itu akan memperlihatkan pada kita apa saja yang diminta dari aplikasi tersebut gitu. Nah, sebelum diklik kita kan kadang-kadang cenderung low gitu ya, tidak membaca lebih lanjut konsekuensinya gitu ya. Itu nah sebelum kita main low atau oke, terus next, dibaca dulu, dilihat dulu apa yang diminta, konsekuensinya seperti apa. Kembalikan lagi pada fungsinya kita ya. Saya mendapat beberapa dari hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman gitu ya, keluhan-keluhan yang sering muncul adalah loh, kenapa bisa bocor ya data rekaman kamera dan sebagainya. Kamu menginstal apa sih menginstal ini? Fungsinya apa kalkulator? Lah kenapa mintanya kamera? Lah kenapa mintanya akses ke rekaman suara? Apa hubungannya gitu? Oh iya ya, tapi udah keburu di klik. Nah, itu kemudian yang membuka pintu kita pada pencurian data pribadi gitu ya. Jadi sekali lagi kalau mau menganalisis sebenarnya kedua hal itu saja. Pertama disesuaikan dengan kebutuhan kita, tujuannya apa, dan yang kedua adalah lihat setting pengaturan. Kalau dia meminta sesuatu yang tidak nyambung dengan apa yang kita maui, ya sudah berarti ada yang nggak beres di situ ya, hati-hati gitu. Kemudian rajin-rajin untuk upgrade informasi gitu ya di situs-situs web di internet karena memang di situ banyak masalah juga ya, tapi di situ juga banyak petunjuk-petunjuk berharga yang bisa kita dapatkan. Nah, gunakan kemampuan kita di Cakap Digital untuk query, untuk search, untuk mencari gitu ya, untuk mengetikkan kata-kata kunci di Google, nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaik. Jangan ragu, saya juga biasanya membaca review. Review-review itu isinya juga pendapat orang tentang itu ya. Nah, kalau dulu kan kita mendengarkan review itu dari word of mouth ya, dari bisik-bisik gitu ya. Kalau sekarang review dari user itu termasuk salah satu yang valid dan oke untuk kita jadikan sebagai rujukan. Nah, mungkin itu aja ya Kak Ovi ya. Ini kalau ngomong pengaturan itu panjang banget ya, tapi paling tidak nanti dari situ Kak Natali bisa kalau istilah bahasa Sunda Empire-nya tuh ngoprek gitu ya. Bisa ngoprek di pengaturannya itu seperti apa, izin apa saja yang dibutuhkan di situ dan sesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Cakep. Oke Ibu, saya juga pengen nih masuk Sunda Empire kalau bisa ya. Semoga nanti saya bisa bergabung sama Bu Santi ya, biar bisa ngoprek gitu begitu ya Bu ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Santi sekali lagi. Baik. Oke, berikutnya kita akan ke pertanyaan terakhir ya, pertanyaan untuk Kak Novi Andrianti. Ini ada pertanyaan nih, kenapa sih Kak anak-anak nih perlu diajarkan untuk membangun jejak digital yang positif, dan gimana cara berinternet yang sehat juga ya gitu. Pertanyaan sebenarnya diulang-ulang sih, tapi intinya itu sih Kak. Iya. Ini dari Ayuni yang bertanya. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Aku akan coba bantu jawab. Menurut aku kenapa perlu diajarkan ya, karena kembali lagi gitu, mereka harus mengerti poin-poin penting dalam berinternet gitu. Bahayanya apa aja sih yang bisa kita terima ketika kita tidak aware sama dunia digital ini gitu. Jadi jangan sampai mereka malah melakukan hal yang salah dan berpengaruh terhadap masa depan mereka gitu. Seperti tadi yang sudah pernah aku share juga,
ternyata si sosial media itu aja bisa berpengaruh loh terhadap karir kalian gitu. Jadi jangan sampai kita tidak menanamkan itu dari mereka usia dini gitu. Jadi dari usia dini pun mereka sudah harus diajarkan betapa pentingnya mengerti tentang dunia digital, tapi juga betapa bahayanya dunia digital itu jika tidak digunakan dengan baik dan dengan bijak gitu. Di sini orang tua pun menurut aku mempunyai peran penting untuk mengajarkan, untuk mendampingi gimana caranya biar mereka itu tidak salah jalan gitu ya, bisa menggunakan dunia digital ini dengan baik, bisa menggunakan sisi positifnya dengan maksimal, tapi juga tidak melupakan adanya sisi-sisi negatif lainnya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa berpositif dalam berinternet pun ya kembali lagi tuh harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Gimana kita bisa men-share hal-hal yang positif, kita bisa men-share hal-hal yang memang benar adanya, yang bukan hoax gitu, dan gimana caranya kita juga bisa memberikan komentar-komentar positif terhadap orang lain gitu. Jadi sebenarnya menurut aku semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri juga gitu. Ketika diri kita sendiri juga udah melakukan hal yang itu, maka di sekeliling kita pun sebenarnya akan memberikan hal-hal yang positif juga gitu. Mungkin itu sih jawaban dari aku. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Novi sudah berkenan menjawab pertanyaan dari peserta. Tadi ada Ayuni ya, semoga Ayuni masih bergabung bersama kami dan berkenan dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Novi. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, kita sudah bertemu dengan keempat narasumber kita untuk memberikan pemaparan materi. Kita sudah masuk juga di sesi tanya jawab, meskipun terbatas ya, hanya untuk beberapa narasumber tidak apa-apa. Kita akan segera mengumumkan siapa nih calon-calon pemenang yang beruntung di hari ini. Namun sebelumnya, silakan teman-teman menyalakan kameranya terlebih dahulu semuanya dan kita melakukan sesi foto bersama untuk absensi. Dan jangan lupa nanti mengisi absensi juga di link ya. Linknya akan kita bagikan di kolom chat. Silakan teman-teman nanti diklik dan mengikuti post-testnya, lalu nanti mendapatkan e-sertifikatnya. Yuk kita berfoto terlebih dahulu bersama-sama. Oke, kita foto dengan salam literasi digital. Oke, semuanya kita foto bersama-sama. 3, 2, 1. Satu kali lagi boleh pakai jempol lah ya. Biar nih jempol agak menggok, nggak apa-apa deh. Yang penting cakep ya. Jadi kita foto dulu semuanya. Halo semuanya, teman-teman di Pulang Pisau. Oke, kita foto yuk. Boleh pakai jempolnya, silahkan. Oke, 3, 2, 1. Cakep. Oke deh. Kalau gitu saya umumkan dulu nama-nama calon pemenang yang beruntung. Sebentar ya. Oke. Selamat kepada @john.philip18, lalu ada Tasya Handayani, ada Susanti, ada Dodi, Maimunah, Natalia, Alina, Puji Haryati, Erwina, Anjeli, dan juga Ayuni. Congratulations untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan. Silahkan mengirim nama, nomor HP, dan alamat email ke admin Q&A. Lalu kita akan verifikasi terlebih dahulu nih. Nama-namanya sudah pernah menang belum sebelumnya? Kalau memang belum pernah menang, pasti akan kita menangkan. Tapi apabila sudah pernah menang sebelumnya, mohon maaf kita tidak bisa memenangkan lagi karena kesempatannya memang hanya satu kali. Nah, terima kasih sekali lagi dan selamat untuk teman-teman, bisa dilihat di sebelah sini. Oke, silakan dicek nama-namanya, di capture kalau perlu, nanti silakan di chat ke admin Q&A ya untuk mengklaim hadiahnya. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman di Pulang Pisau yang sudah berkenan untuk mengikuti acara ini dengan baik dari awal hingga selesai. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber. Ada Ibu Santi tadi ya yang sudah memberikan pemaparan luar biasa, lalu ada Ibu Rusnani, ada Kak Novi, dan terakhir tadi ada Pak Fajar Fatur Rahman yang sudah berkenan untuk sharing-sharing ilmunya bersama kita semua dan juga teman-teman di Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, untuk itu di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita pelajari, kita bagikan di hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya Ovi Darin mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dan juga atensinya di acara yang luar biasa hari ini. Besar harapan kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman di Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Saya selalu semuanya, salam literasi digital dan selamat sore, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan.
Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.